Correlation between Browning index and Browning parameters during the senescence of longan pills. Korelasi antara indeks Browning dan parameter pencoklatan selama masa penuaan pada kulit kelengkeng. Jurnal ini mengambil penelitian dari mahasiswa School of Agriculture and Food Science, the University of Queensland, Australia. Saya, Dani Satrio Wicaksono, dengan NPM 206900022, akan menyampaikan perihal materi tersebut. Before that, we need to know first what is Browning enzymatic. Apa itu proses Browning pencoklatan secara enzimatis? Pencoklatan enzimatis merupakan tanda deteriorasi yang digunakan untuk menunjukkan kualitas buah dan sayuran. After ripening of fruit, atau setelah pematangan buah, dinding sel dan membran sel kehilangan integritasnya lebih cepat, yang kemudian merangsang oksidasi enzimatik. Proses pencoklatan dimulai dari dihidroksifenol seperti katekol, terutama terdapat pada kulit buah yang dioksidasi oleh polifenol oksidase atau PPO, menjadi zat pencoklatan benzoquinone. Kemudian dilanjutkan dengan kondensasi atau polimerisasi quinon menjadi produk coklat yang disebut malanin. Selanjutnya, apa korelasi dari Browning index ini dengan asam oksalat? Indeks Browning atau BI telah digunakan untuk menentukan penilaian kecoklatan di bagian perikarp kelengkeng dan buah-buahan lainnya. Namun, metode ini tampaknya hanya memanfaatkan keterampilan pribadi yang dapat bervariasi dari orang ke orang. Oleh karena itu, diperlukan standarisasi indeks pencoklatan dengan pengukuran yang dapat diukur. Beberapa studi penelitian telah dilakukan dalam upaya untuk mengidentifikasi hubungan antara BI, Browning index, dan parameter pencoklatan lainnya untuk memprediksi perilaku pencoklatan pada buah kelengkeng. Sehingga larutan asam oksalat telah terbukti mengendalikan pencoklatan pasca panen pada buah kelengkeng. Eksperimen ini mempelajari hubungan antara BI, Browning index, dan berbagai macam penilaian pencoklatan. Korelasi dikonfirmasi dengan menggunakan asam oksalat sebagai agen anti pencoklatan yang potensial. Berikutnya untuk material dan metode yang digunakan pada penelitian. Sampel buah. Sampel buah kelengkeng yang digunakan dipanen di plot studi Universitas Mejo, Chiang Mai, Thailand. Buah dengan ukuran seragam, bebas dari penyakit, dan dipanen dengan tangan dan dikemas dalam keranjang yang ditutupi dengan daun, yang segera dipindahkan ke laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Chiang Mai. Kemudian agen anti pencoklatan yang digunakan yaitu larutan asam yang dibuat pada konsentrasi 1,0 bobot per volume. Tangkai dibuang dan buah direndam dalam larutan selama 3 menit. Buah-buahan kemudian dikeringkan di udara dan disimpan pada suhu kamar untuk penilaian pencoklatan. Penilaian perilaku pencoklatan dianalisis dalam hal-hal seperti Browning index, kemudian warna, aktivitas dari PPO, dan tingkat kebocoran relatif. Indeks pencoklatan Browning index serupa dengan evaluasi sensori. Indeks pencoklatan dinilai dengan mengukur area kecoklatan visual pada setiap bagian perikarp buah oleh 8 individu. Next, yang selanjutnya, pengukuran tingkat kebocoran relatif. Metode yang digunakan telah dijelaskan oleh Zheng dan Tian dengan sedikit modifikasi. 15 buah cakram perikarp kelengkeng dengan diameter 15 cm dibilas, kemudian diinkubasi selama 3 jam dalam 60 ml air deionisasi. Kemudian larutan diukur untuk larutan awal kebocoran dengan alat pengukur konduktivitas. Direbus selama 5 menit, masing-masing sampel kemudian dibiarkan dingin pada suhu kamar. Dan kebocoran akhir, elektrolit total, kemudian diukur. Persentase tingkat kebocoran dihitung sebagai persen dari elektrolit awal. Kemudian pada analisis statistik, korelasi antara indeks pencoklatan dan aktivitas PPO dianalisis secara statis
dengan analisis korelasi Pearson menggunakan program statistik. Selanjutnya dapat kita lihat hasil dan pembahasannya. Setelah 8 hari, lengkeng memiliki warna coklat sedang dengan Browning Index adalah 2,38. Hal ini mendefinisikan bahwa lengkeng dengan indeks pencoklatan lebih tinggi dari 2,0 akan dianggap memburuk untuk kualitas pemasaran. Jadi, berdasarkan hasil kami, lengkeng memiliki umur simpan sesingkat 1 minggu pada suhu kamar. Kemudian, kecerahan atau L atau lightness pada kulit lengkeng juga berubah secara signifikan seiring dengan waktu. Perubahan sudut rona juga ditemukan, tetapi tidak ada perubahan signifikan yang diidentifikasi. Nilai A dan B masing-masing menunjukkan kemerahan dan kekuningan perlahan meningkat dari awal penyimpanan. Hasil selanjutnya adalah aktivitas dari PPO paling besar terjadi pada awal penyimpanan dan menurun drastis seiringnya dengan waktu. Aktivitas PPO menurun drastis setelah hari kedua penyimpanan dan tetap relatif rendah dari hari keempat hingga ke hari ke-8. Salah satu faktor yang berhubungan dengan hilangnya aktivitas dari PPO ini yaitu hilangnya kadar air dari buah yang paling terlihat pada awal penyimpanan. Peningkatan kebocoran ion melalui membran sel memfasilitasi pencoklatan enzimatik melalui kegagalan kompartementalisasi dari sel. Kemudian, dilakukanlah penggunaan dari asam oksalat bersama dengan fungisida untuk menghambat pencoklatan pada buah kelengkeng. Melalui penggunaan dari asam oksalat tadi, kira-kira bagaimanakah efektivitas dari asam oksalat ini? Ternyata pada konsentrasi 2 dan 4 asam oksalat, secara efektif dapat mengontrol pencoklatan pasca panen oleh menghambat degradasi antosianin. Selain itu, pH juga memainkan peran penting dalam stabilitas pigmen. Pada pH rendah, yaitu 1, lengkeng dapat mempertahankan kemerahannya lebih baik daripada pH pada kondisi yang lebih tinggi. Selanjutnya kita dapati korelasi antara indeks pencoklatan dan parameter pencoklatan. Eksperimen tersebut menggambarkan bahwa tidak ada korelasi antara nilai Browning Index dengan lightness atau kecerahan serta dengan B. Karena korelasi kedua nilai ini dengan B atau Browning Index tidak ditemukan. Pencoklatan pasca panen mungkin tidak berhubungan dengan kecerahan dan kekuningan. Meskipun demikian, nilai dan sudut rona berkorelasi baik dengan Browning Index. Hal ini dapat dijelaskan dengan peningkatan nilai pencoklatan kulit kelengkeng sebagai akibat dari perubahan kehijauan dari kulit kelengkeng pada awalnya. Dapat ditarik kesimpulan, hubungan antara indeks pencoklatan hanya ditemukan pada parameter A dan sudut rona dari pengukuran warna. Hubungan ini dikaitkan dengan perubahan dari warna coklat muda ke warna yang lebih gelap, sehingga tidak ada korelasi antara Browning Index dengan lightness dan juga nilai B.